Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin ya, tentang persamaan kuadrat. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang aplikasi persamaan kuadrat ya. Nah, sebelum aplikasi kita juga sudah belajar bagaimana mencari atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi persamaan kuadrat tapi pengembangannya ya. Persamaan. Jadi sekarang kita akan masuk ke fungsi kuadrat namanya. Nah, di fungsi kuadrat ini nanti ada beberapa hal yang akan kita belajar. Yang pertama yang akan kita pelajari itu hari ini itu bagaimana cara menggambar ya. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut ya. Oke, sebelum kita masuk ke fungsi menggambar grafik fungsi kuadrat, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2 ya. Nah, bersama dengan persamaan kuadrat. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat itu berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yang kita tahu kemarin apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Harus ada sama dengan 0-nya. Jangan AX kuadrat plus BX plus C saja. Harus sama dengan 0. Oke. Kalau dia fungsi kuadrat itu adalah namanya juga fungsi ya. Di kelas 8 kalian sudah belajar tentang fungsi. Jadi fx fungsi x itu sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dia tidak sama dengan 0 lagi ya. Kalau persamaan kuadrat dia sama dengan 0. Sedangkan kalau fungsi kuadrat itu sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Oke. Nah, dengan a, b dan ya a, b itu merupakan koefisien dari x itu ya. Koefisien dari x, a itu koefisien dari x kuadrat dan b itu adalah koefisien dari x ya. Nah, sedangkan c itu disebut dengan apa kemarin? Konstanta ya. Di mana a itu tidak boleh sama dengan 0 ya. A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau a 0 maka bukan lagi persamaan kuadrat, hanya persamaan fungsi linier ya, linier satu variabel. Oke. Fungsi kuadrat atau fx dapat juga ditulis dalam bentuk y. Nah, ya jadi fx-nya kita ganti dengan y. Berarti y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, biasanya kan seperti ini, ada x dan ada y ya. Nah, untuk kita buat grafik kita harus tahu dulu berapa nilai x, berapa nilai y ya. Nah, x itu disebut dengan variabel bebas, sedangkan y itu adalah variabel terikat ya. Sehingga nilai y bergantung pada nilai x ya. Y itu bergantung pada nilai x. Jadi berapapun besar x, y itu bergantung dari x. Dan y, nilai y ya,
diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai X ke dalam fungsi, ya. Nilai Y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai X ke dalam fungsi. Misalkan nih contoh ya, contohnya. Y sama dengan kan kita punya X kuadrat plus 3X plus 2 ya. X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, misalkan X-nya sama dengan 1 misalkan ya. X-nya sama dengan 1 berarti kita masukkan ganti X-nya sama dengan 1 berarti 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 ditambah 2 berarti Y sama dengan 1 kuadrat itu 1 ditambah 3 kali 1 3 ditambah 2 berarti Y-nya sama dengan berapa? 1 tambah 3 tambah 2 berarti 6 ya. Nah, berarti Y sama dengan 6 ketika X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1 maka Y-nya sama dengan 6. Itu maksudnya ya. Nilai Y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai X ke dalam fungsi. Oke, ini tentang fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita akan menggambar grafik fungsi. Grafik fungsi. Oke, fungsi kuadrat dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius ya, koordinat kartesius yaitu x dan y, z dan sebagainya ya. Sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk parabola. Nah, grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola sehingga sering disebut juga dengan grafik parabola. Grafik dari fungsi kuadrat. Mana yang namanya parabola? Mana yang namanya parabola? Nah, parabola itu seperti ini ya. Bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Nah, ini pokoknya dia berbentuk seperti itu ya. Berbentuk melengkung seperti ini. Parabola. Oke. Sekarang kita langsung ke yang pertama, menggambar grafik fungsi Y sama dengan Fx. Ini yang pertama. Menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat saja. Nah, Y sama dengan AX kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat. Berarti BX dan C-nya itu tidak ada. Hanya untuk AX kuadrat saja. Nah, misalkan contohnya yang pertama ada 3 ya. Nah, di sini ada 3 tabel. Ya, 3 bentuk tabel. Yang pertama untuk tabel pertama itu X. Nah, tabel pertama itu ketika Y-nya sama dengan X kuadrat. Nah, kalau yang kedua yang ini, Y-nya sama dengan minus X kuadrat. Kemudian yang ketiga itu ketika Y-nya sama dengan 2X kuadrat. Nah, ada 3 nih, ada 3. Ketika Y-nya sama dengan X kuadrat, bagaimana grafiknya? Ketika Y sama dengan minus X kuadrat, bagaimana grafiknya? Ketika Y sama dengan 2X kuadrat, gimana grafiknya? Nah, ini akan kita buat hari ini ya. Oke. Berarti di sini di tabel ketiganya itu X, Y. Kemudian ini juga X, ini X. Ini sama X, Y. Ini sama X, Y. Yang berbeda itu tabel yang di tengahnya masing-masing ya. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan minus X kuadrat. Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, nanti kita cari apa perbedaan dari ketiga grafik ini. Nanti kita buat. Nah, sekarang nih, yang pertama itu ketika X-nya minus 3. Ayo, ketika
ketika X-nya minus 3, Y-nya berapa? Nah, yuk. Berarti Y sama dengan X kuadrat. Berarti minus 3 kuadrat kan? Nah, minus 3 kuadrat berapa? 9. Berarti X, Y-nya berapa? Berarti X-nya berapa tadi? Minus 3. Y-nya berapa? 9. Berarti minus 3,9. Itu maksudnya ya. Oke, misalkan setelah minus 3 ada minus 2. Berarti minus 2 kuadrat sama dengan apa? Minus 2 kuadrat sama dengan 4. Ya, minus 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti nilainya minus 2,4. Ya, kemudian minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Berarti minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Oke, berarti minus 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti X, Y-nya minus 1,1. Untuk 0, X-nya 0. Berarti 0 kuadrat. Berarti jelas dia 0. Berarti X, Y-nya 0,0. Kemudian 1. Ketika X-nya 1, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti 1,1. Kemudian ketika X-nya 2, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. Berarti X, Y-nya 2,4. Ya. 2,4. Kemudian ketika X-nya 3, berarti 3 kuadrat sama dengan 9 ya, berarti 3,9. Nah, 3,9. Oke. Nah, begitu juga untuk Y sama dengan minus X kuadrat. Apa yang terjadi? Nah, berarti X-nya sama ya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, Y-nya sudah ada. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Berarti kalau minus X kuadrat, berarti tinggal tambahkan minusnya aja. Berarti minus 9, minus 4, 1, 0, minus 1, 0, minus 1, minus 4, minus 9. Ya, mengikuti yang tabel sebelumnya. Karena tinggal kita tambahkan minusnya saja. Kenapa 0? Tidak minus 0 ya. Namanya juga 0. Mau plus 0 minus 0 itu sama. Tetap sama 0. Tidak ada minus 0 ya. Ada itu 0 saja. Oke. Berarti X, Y-nya menjadi minus 3, minus 9, minus 2, minus 4, minus 1, minus 1, terus 0,0, terus 1, minus 1, terus 2, minus 4, dan terakhir 3, minus 9. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi itu dia X, Y-nya. Nah, baru 2 nih. Nah, sekarang yang terakhir. X-nya sama nih. X-nya sama. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, berarti 2 dikali minus 3 kuadrat. Minus 3 kuadrat berapa tadi? 9. 2 kali 9?
18 ya. Nah, tinggal dikalikan 2 semuanya yang di sini. Nah, nanti kalian tulis lengkapnya ya. Nah, ini 2, tinggal satu contoh, 2 dikali minus 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? Minus 2 kuadrat berapa? 4. Berarti 2 kali 4 berapa? 8 ya. Oke, kemudian 2 kali minus 1 kuadrat. Berarti 1 minus 1 kuadrat berapa jadinya? 1. 2 dikali 1, 2. Kemudian 2 dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat berapa tadi? 0. 2 dikali 0, 0 ya. Kemudian 2 dikali 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat ya. 1. 2 dikali 1, 2. Begitu juga 2 kali 2 kuadrat. Sudah pasti hasilnya adalah 8. Kemudian 3. Kok 3? 2 dikali 3 kuadrat. Itu hasilnya 18 ya. Berarti X, Y-nya adalah minus 3,18 minus 2,8 minus 1,2 0,0 1,2 2,8 dan terakhir 3,18. Nah, oke, semuanya kita sudah dapatkan titik-titiknya. Sekarang tinggal kita buatkan grafiknya. Oke, setelah kita mendapatkan tabel ini, ya, tabel Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan minus X kuadrat, Y sama dengan 2X kuadrat, baru kita sekarang membuatkan grafiknya, ya. Baru kita sekarang akan membuatkan grafiknya. Nah, perhatikan grafik Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Nah, X, Y-nya minus 3,9. Minus 3,9. Berarti minus 3-nya di sini ya. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini titiknya. Minus 3,9. Nah, kemudian apalagi? Minus 2,4. Nah, minus 2,4. Di mana minus 2,4? Di sini ya. Oke, ingat cara pembuatan grafik diagram Kartesius ya. Ingat titiknya di sini, titik berapa? Minus 3,9. Kemudian di sini titiknya minus 2,4. Berarti X-nya minus 2, Y-nya minus 4 ya. Nah, lupa taruh ininya, angka-angkanya. Ini minus 1, minus 2, minus 3 ya. Ini 1, 2, 3. Ya, per masing-masing tabel itu ya. Ya, per masing-masing tabel itu. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 1, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 6 di situ ya. Minus 7, kemudian minus 8, dan terakhir biar kita tambahkan aja ya. Nggak kurang. Minus 9. Di bawah sini sudah. Oke. Berarti. Nah, paham ya? Yang pertama minus 3,9. Berarti X-nya minus 3. Y-nya 9. Minus 2,4. Berarti di sini ya. Terus. Minus 1,1 berarti di sini. Kemudian 0,0 jelas di tengah-tengah. Oke, kemudian 1,1. 1,1 di sini ya. Ya, ini yang ini ya, kita ambil
X, Y-nya kita ambil. Kemudian 2,4. 2,4. Di mana 2,4? Jelas di sini ya. Oke. Kemudian lagi 3,9. Berarti jelas di sini. Oke. Udah kan? Tinggal kita sambung titik-titiknya menjadi dia berbentuk parabola. Nah, ya, paham ya? Cara pembuatannya tinggal kita sambung titik-titiknya menjadi sehingga berbentuk parabola, ya. Nah, kemudian untuk apa lagi? Yang Y sama dengan minus X, ya. Yang grafik Y sama dengan minus X. Yang ini lagi. Y sama dengan minus X. Nah, oke. Berarti minus 3, minus 9. Minus 3, minus 9. Kita pakai warna apa ya? Warna biru aja. Minus 3, minus 9. Oke, mana minus 3, minus 9? Yang di bawah ini ya. Tidak apa-apa. Kita ambil saja yang bawah. Minus 3, minus 9. Ini minus 3, minus 9. Kemudian minus 2, minus 4. Ini ya. Nah, oke, minus 2, minus 4. Nah, kemudian minus 1, minus 1. Berarti otomatis di sini ya. Oke. Minus 1, minus 1. Oh, yang ini tadi. Ya. Oke, seterusnya kemudian 1, minus 1. Berarti di sini. Di sini. Kemudian 2, minus 4. Berarti jelas di sini. Ya. Kemudian berapa lagi? 3, minus 9. Berarti di sini. Tinggal kita tarik garis. Sambungkan garis-garisnya. Sambungkan titik-titiknya maksudnya Pak ya. Kemudian bentuk dia parabola. Iya. Ya. Jadi minus X kuadrat itu kebalikan dari X kuadrat. Ya. Oke. Nah, yang terakhir grafik 2X kuadrat ya. 2X kuadrat yang ini. Minus 3,18 minus 2,8 minus 1,2 ya 1,2 2,8 3,18 ya. Nah, pakai warna merah. Oke, karena dia itu apa namanya sampai minus 18 cukup mau kita ngambil yang kecil-kecilnya saja. 0,0 minus 1,2 minus 2,8 ya. Oke. 0,0 jelas di sini ya. Oke. Kemudian minus 1,2 di mana? Di sini ya. Oke, minus 1,2. Kemudian minus 2,8. Minus 2,8. Berarti di sini ya. Oke, dan seterusnya minus 3,18 ya. Sini. Ya. Oke, berarti kemudian 1,2 berarti di sini. Kemudian 2,8 berarti di sini. Kalau kita tarik garis, misalkan ini dari atas ya. Tarik garis. Oke. Gitu ya. Nah,
Itu grafik untuk Y sama dengan 2X kuadrat ya. Jadi yang putih ini, yang putih itu grafiknya Y sama dengan 2X kuadrat. Kemudian yang hijau itu Y sama dengan X kuadrat. Dan yang biru itu adalah Y sama dengan minus X kuadrat. Nah, jadi begitu cara pembuatan grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Ya, AX kuadrat. Nah, dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, merupakan grafik apa? Grafik parabola terbuka ke mana? Terbuka ke atas. Ya. Oke, Y sama dengan X kuadrat itu grafik parabola terbuka ke atas. Kemudian Y sama dengan minus X kuadrat itu merupakan grafik parabola terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Nah, kemudian grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini merupakan parabola. Grafik parabola terbuka ke atas ya, ke atas. Nah, grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat sama-sama terbuka ke atas. Akan tetapi grafik Y sama dengan X kuadrat lebih apa yo? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Ya, nah ini dia. Grafik Y sama dengan X kuadrat lebih besar daripada grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, terlihat ya dari sini ya. Terlihat bahwa dari grafik, dari gambarnya itu aja terlihat bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat itu lebih besar daripada Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, dari kesimpulan ini, dari kegiatan ini, dari pembuatan grafik ini dapat kita simpulkan bahwa nilai A pada fungsi fx atau y ya, lebih gampangnya kita pakai y saja. Y sama dengan ax kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Nah, jadi nilai A ini sangat penting. Karena apa? Karena dia dapat mempengaruhi bentuk apa? Bentuk grafiknya, ya. Bentuk grafiknya. Nah,
Dapat disimpulkan yang pertama, jika A lebih besar dari 0, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya, lebih besar dari 0 ya, A-nya itu lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Grafiknya akan terbuka ke atas. Ya. Kemudian yang kedua, jika A-nya lebih kecil dari 0, misalkan minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Oke, bawah. Kemudian yang ketiga, jika A lebih besar dari 0 dan nilai A semakin besar, ya, A lebih besar dari 0 dan nilai A-nya, ya, nilai A-nya semakin besar, maka grafiknya besar atau kecil? Grafiknya semakin kecil. Kayak tadi ya, X kuadrat sama 2X kuadrat. A-nya besar, maka grafiknya kecil. Begitu juga kebalikannya ya. Jika A lebih kecil dari 0. Nah, kalau lebih kecil dari 0, bagaimana nih? Dan nilai A semakin kecil, maka ya, jika A kurang dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka grafiknya apa? Grafiknya akan semakin kecil juga ya. Grafiknya semakin kecil juga. Nah, grafiknya akan semakin kecil juga. Oke, jadi itu ya untuk hari ini yang kita bahas masih grafik Y sama dengan AX ya. Nah, Y sama dengan AX kuadrat. Nah, ya itu cara pembuatannya. Yang pertama kita buatkan grafiknya dulu, baru bisa kita simpulkan bahwa kesimpulannya yang ada 4 ini ya. Oke. Nah, hari Senin besok baru kita akan membahas tentang grafik Y sama dengan AX kuadrat X kuadrat plus C ya, AX kuadrat plus C, kemudian Y sama dengan AX kuadrat plus BX, kemudian Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, ini hari Senin kita akan bahas. Untuk hari ini kita pengantar dulu untuk fungsi kuadrat. Oke, jadi itu ya. Jangan lupa dicatat dan dipraktekkan cara pembuatan grafiknya ya.
dicatat dan dipelajari ya. Jika ada yang kurang jelas silakan langsung tanya ke Pak. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi